Bismillah, ketemu lagi. Di video kali ini gua mohon izin dulu ya untuk sedikit selingkuh dari yang biasanya kan bahas gadget. Sekarang untuk pertama kalinya mau sok-sokan nih ngebahas mobil. Tapi biar tetap relate ke gadget, pembahasannya akan lebih fokus ke sisi teknologinya. Dan ini dia mobilnya, ini adalah Kia Sonet tipe Premier atau tipe yang paling tinggi. Ini masih lumayan hangat banget, umurnya baru 2 minggu. Harganya ini 289 juta on the road. Waktu gue beli ini nggak dapat diskon sepeser pun dan inden-nya sekitar 2 minggu aja. Sebenarnya ada beberapa opsi mobil lain yang gue incar, ada Toyota Race, ada Wuling Almas RS, dan Honda City Hatchback. Tapi akhirnya pilihan gue jatuh ke Kia Sonet ini. Alasannya karena gue nyari mobil dengan ground clearance yang cukup tinggi ya, buat medan jalan yang nggak rata tapi ukurannya harus tetap compact dengan panjang kurang lebih 4 meter dan diutamakan yang anti mainstream. Tetap dari tongkrongannya, Kia Sonet ini punya tampang yang sebenarnya ini nggak terlalu sporty, melainkan lebih ke arah futuristik dan elegan. Tapi untuk memberikan sedikit sentuhan sporty, gua melakukan sedikit modifikasi ringan, yaitu memasang stiker hitam di sisi atas dan di pilar samping seperti dual tone, dan juga gua modifikasi sedikit mengganti velg dan juga bannya. Velg aslinya ini ring 16 two tone polish, gua ganti jadi ring 18 full black glossy. Dan di Kia Sonet ini sebenarnya ada sensor TPMS untuk ban ya, tekanan angin. Sensornya pun ikut dipindahin ke velg yang baru, dan beginilah tongkrongannya sekarang. Begitu pertama kali menginjakan kaki ke dalam mobil, gua langsung merasakan feel yang cukup mewah. Layout interior dan dashboardnya ini modern dengan head unit 8 inci yang menonjol. Sebelum kelupaan, gue mau info dulu kalau bahan di door trimnya ini hard plastik kombinasi dengan elemen soft touch. Begitu juga area dashboard ini hard plastik tapi bisa ngasih kesan premium karena ada ornamen atau tekstur yang bikin enak dilihat. Dipadukan dengan setir dan jok yang udah dilapis kulit. Nah, untuk fitur teknologinya sendiri, yang pertama yaitu remote start stop engine seperti yang ada di Wuling Almas. Dan ketika kita nyalain mesin menggunakan remote, AC akan mengikuti kondisi terakhir mesin dimatikan. Fitur ini termasuk aman karena saat mesin sedang menyala dan kondisi pintu ini akan otomatis terkunci. Seandainya kita jebol buka pintu tanpa kunci, mesin akan otomatis mati. Dan juga ketika kita mendekati mobil sambil membawa kunci, spion ini akan terbuka otomatis seolah menyambut kehadiran kita. Kemudian untuk head unitnya, ya ini layar sentuh 8 inci dengan UI yang easy to use dan sudah mendukung Apple CarPlay ataupun Android Auto secara wireless menggunakan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi. Gua sendiri lebih suka pakai Android Auto karena Google Assistant yang lebih pintar tentunya dibanding Siri. Putarkan lagu No Copyright Sound. Baiklah, memainkan playlist NCS Playlist Best Songs di YouTube. Dengan Android Auto ini kita bisa selalu terhubung dengan Google Maps. Nah, sambil muter musik, dan ketika ada chat masuk kita bisa minta dibacain sama Google Assistant. Sekaligus bisa langsung kita balas juga dengan suara. Enaknya lagi, sambil aktifin Android Auto atau Apple CarPlay, kita juga bisa taruh HP-nya di bagian kolong sini ya. Nah, ini untuk pengisian wireless charging dengan standar Qi alias udah fast charging. Kalau seandainya nih HP kita belum support wireless charging, tenang aja karena juga disediakan 2 port USB dan 1 power outlet dengan daya up to 180 watt. Oh iya, ada satu lagi port USB di konsol belakang ya, ini untuk penumpang belakang. Jadi harusnya selama di dalam mobil kita nggak perlu takut bakal kehabisan baterai karena bisa ngecas 5 device sekaligus termasuk 1 yang wireless. Nah, di samping head unit yang support Android Auto dan Apple CarPlay ya, khusus untuk tipe tertinggi yang Premier ini juga sudah dilengkapi sound system Bose dengan penempatan sampai ke bagasi belakang. Kualitas suaranya
jelas jauh di atas sound system yang biasa pada umumnya. Nah, ada satu gimmick yang juga ditawarkan oleh Kia Sonet khusus ketika berkendara di malam hari. Sembari mendengarkan lagu kesukaan, kita juga akan ditemani mood lamp yang bisa menyala mengikuti beat musik dengan warna lampu yang bisa kita ubah sesuai keinginan. Namun mood lamp ini memang agak ngumpet ya, posisinya ada di sekitar bawah door trim di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Sebaliknya kalau misalnya nih kita bepergian di pagi hari ataupun pergi ke area yang sejuk, kita bisa membuka area sunroof. Nah, meskipun belum panoramik, ukurannya tidak terlalu besar, tapi sudah sangat mencukupi untuk memberikan experience yang berbeda dari biasanya. Dan ketika menyetir di siang bolong kayak sekarang nih, makanya gua milih syuting dalam mobil biar nggak panas-panasan ya. Nah, tenang aja karena AC-nya nggak cuma menyembur dari depan, tapi juga ada di kedua jok baris depan ya, dengan fitur ventilated seat. Jadi masing-masing ini bisa kita pencet tombolnya dengan 3 tingkatan yang akan menyemburkan hawa dingin langsung ke area punggung kita dan juga penumpang depan. Sementara untuk kenyamanan berkendara yang gua rasakan ada di level yang sesuai dengan harganya. Karakter suspensi dan bantingannya ini tidak keras. Level kekedapannya baik walaupun masih suka terdengar suara gesekan ban terutama ketika kecepatan tinggi, dan setirnya ini sangat-sangat enteng tapi akan otomatis menjadi berat sejalan dengan speed kecepatan yang semakin kencang. Dengan mesin 1500 cc bensin 4 silinder dan transmisi IVT yang sebenarnya ini mirip seperti CVT tapi diklaim lebih advance, perpindahan transmisinya terasa sangat halus tapi juga bisa menyentak dengan responsif ketika dibejek atau kickdown ya. Berdasarkan pengujian Om Fitra RI 0-100 km/jam itu cuma butuh 11 detik. Dan jangan lupa disediakan juga 3 drive mode, ada Eco, Normal, dan Sport, serta traction mode yaitu Snow, Mud, dan Sand, walaupun gua sendiri jarang banget pakai. Nah, dengan fitur-fitur yang tadi udah kita bahas, yang bisa dibilang ini cukup mewah ya untuk mobil dengan harga under 300 juta, lalu juga desain yang futuristik dan juga mewah, ditambah lagi mesin IVT yang responsif, Kia Sonet ini ibarat kuda hitam yang sangat layak dilirik buat mereka yang punya budget di bawah 300 juta tapi mau merasakan fitur mobil dengan harga 500 juta ke atas. Nah, sebenarnya kalau bicara kecanggihan ya, Wuling Almaz RS masih lebih canggih dari Kia Sonet. Hal ini nggak bisa dibantah lagi, tapi di balik itu selain harganya lebih mahal ya, buat gua pribadi setidaknya ada 2 hal yang membuat Kia Sonet ini masih bisa melawan Wuling Almaz RS, yaitu konsumsi BBM yang lebih irit. Gue dapetin 1:13 dalam kota dan 1:16 untuk perjalanan tol yang lancar, serta garansi yang lebih lama mencapai 7 tahun atau 200.000 km, mana yang mencapai lebih dulu.